Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Nadia Fitri Salamah, Arifah Fajrina, Hanisa Dewintari, dan Rizky Septiandini Amelia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kasus privatisasi badan usaha milik negara dengan pendekatan ekonomi politik neoklasik. Resume jurnal. Judul jurnal yang kami ambil yaitu Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Latar belakang di mana intervensi pemerintah mengganggu kebebasan mekanisme pasar. Struktur pasar tidak lagi ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, melainkan digerakkan oleh politik ekonomi nasional atau oleh kepentingan politik penguasa yang tidak jarang melahirkan ekonomi yang koruptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan objektif baik dari aspek yuridis, filosofis, ideologis maupun sosiologis tentang privatisasi BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga tidak menyimpang dari tujuan awal didirikannya BUMN. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif deskriptif dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu privatisasi harus dilakukan secara selektif dan memenuhi kriteria yang tidak menyimpang dari visi dan misi berdirinya negara Republik Indonesia. Karena BUMN didirikan tidak hanya untuk alasan ekonomi semata, tetapi ada berbagai alasan non-ekonomi, di antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatur kekuatan monopoli, meningkatkan pembangunan daerah, dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, kebijakan privatisasi di Indonesia dilatar belakangi oleh berbagai alasan. Yang pertama yaitu gerakan pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kedua, krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Dan yang ketiga, adanya reformasi BUMN. Pelaksanaan privatisasi ini masih menuai berbagai kendala yang melahirkan pro dan kontra di masyarakat. Program privatisasi BUMN di Indonesia telah berlangsung sejak keluarnya Inpres nomor 5 tahun 1988 yang disusul keputusan Menteri Keuangan tentang tata cara privatisasi BUMN. Kebijakan itu dilaksanakan sebagai bagian dari satu paket program deregulasi dan debirokratisasi nasional. Titik tekan program privatisasi ketika itu adalah untuk memperbaiki kinerja BUMN. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara merubah secara gradual status hukum BUMN dari perusahaan jawatan atau perjan menjadi perusahaan umum atau perum, dan dari perum menjadi perusahaan perseroan atau persero. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana relevansi teori neoklasik dengan praktek privatisasi BUMN yang berkembang saat ini. Dan yang kedua yaitu apakah praktek privatisasi BUMN di Indonesia dapat menjadi solusi dalam perbaikan kinerja BUMN sesuai dengan teori neoklasik. Dari rumusan masalah tersebut, dapat kita simpulkan tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi relevansi teori neoklasik dengan privatisasi BUMN, dan yang kedua yaitu mengetahui keberhasilan praktik privatisasi BUMN di Indonesia sebagai upaya perbaikan kinerja BUMN yang sesuai dengan teori neoklasik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konsep teori ekonomi politik neoklasik. Di sini kita yang pertama harus memahami tentang ide utama dalam pemikiran neoklasik. Konsep ini memandang bahwa individu sebagai pelaku yang membuat pilihan atau orang yang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasinya sendiri tentang apa dampak dari tiap-tiap alternatif itu bagi dirinya. Dan yang kedua yaitu tema utama dalam ilmu ekonomi neoklasik ini adanya hubungan antara pasar yang persaingannya sempurna dengan efisiensi, di mana efisiensi ini didefinisikan sebagai maksimalisasi terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi. Yang ketiga yaitu teori ekonomi politik neoklasik ini bersifat linier dan mengambil metode deduktif. Jadi semua tempat sama dan seimbang tanpa memperhatikan bahwa ada perbedaan bagi setiap individu dalam setiap ruang dan waktu. Dan peran negara
di sini sangat minim dalam melakukan fungsi-fungsi ekonomi dan meletakkan individu sebagai pelaku dalam ekonomi untuk mencapai kepuasan itu. Dan yang keempat yaitu penerapan gagasan neoklasik ini. Gagasan neoklasik ini mungkin hanya bisa berjalan di suatu negara yang memiliki aturan yang dapat diprediksi. Artinya, gagasan neoklasik tidak selamanya dapat diterapkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, ketika melakukan proses pembangunan politik dan ekonominya. Konsep politik privatisasi. Privatisasi menurut Safas tahun 1997 yaitu proses mengalihkan kontrol dari kepemilikan publik ke privat. Jadi privatisasi ini melambangkan suatu cara baru dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pemikiran kembali mengenai peranan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa privatisasi adalah tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran sektor privat dalam aktivitas atau kepemilikan aset publik. Dengan kata lain, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada institusi masyarakat dan mengurangi kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebutuhan masyarakat. Menurut Tony Prastianto, tahun 2003 mengatakan bahwa fenomena privatisasi BUMN ini sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan atau payung teori yang memadai. Beberapa argumen yang mendukung privatisasi BUMN didasarkan pada akar teori kegagalan pemerintah dalam mengelola perekonomian atau government failure, teori property rights, hubungan principal against, dan masalah insentif. Selanjutnya, kasus privatisasi badan usaha milik negara. Pemerintah Indonesia mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomis dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomis, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai oleh pihak tertentu, terutama bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada tahun 1997, Indonesia pernah mengalami krisis dan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran tersebut adalah dengan memprivatisasi BUMN. Sehingga alasan utama suatu badan usaha milik negara diprivatisasi adalah demi menopang penerimaan negara dan membantu pemerintah mengurangi defisit anggaran, menciptakan efisiensi ekonomi, mengurangi intervensi pemerintah pada perekonomian, serta membuka pintu bagi persaingan yang sehat dalam perekonomian. Namun, privatisasi yang dilakukan hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan defisit APBN semata, serta tingkat kinerja BUMN saat itu yang belum begitu bagus, akan berakibat fatal pada kehidupan ekonomi dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan di masa depan. Stabilitas sosial ekonomi suatu negara ditentukan oleh posisi penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan sumber daya energi. Pada tahun 1970-an, perekonomian Indonesia pernah meningkat dengan pesat karena petrodolar, namun juga mengalami krisis karena petrodolar. Meskipun BUMN yang bergerak di sektor tersebut secara finansial dan manajerial belum sehat, tetapi seharusnya tetap dikuasai oleh pemerintah karena menyerahkannya kepada pihak swasta bukanlah pemecahan masalah yang bijaksana. Sehingga privatisasi BUMN pada sektor strategis hanya akan menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi untuk jangka panjangnya akan berimplikasi pada perekonomian secara menyeluruh. Negara juga tidak boleh membiarkan kesejahteraan rakyat diatur dan dikendalikan oleh pasar, karena pada hakikatnya tidak semua hal dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. Misalnya berbagai public utility, seperti penyediaan tenaga listrik, tidak bisa diserahkan ke dalam mekanisme pasar bebas. Karena jika itu terjadi, maka akan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu saja. Lalu berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan juga disebutkan pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Akan tetapi dikuasai oleh negara di sini tidak berarti harus dimiliki oleh negara. Lebih tepatnya, bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalannya ekonomi. Artinya, negara atau pemerintah mempunyai tugas sebagai regulator di bidang kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan perusahaan BUMN.
Nah, terdapat 3 teori paling klasik sebagai esensi dan urgensi privatisasi, yaitu teori monopoli, teori property right, dan teori prinsipal agen. Langkah privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMN adalah salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja BUMN tersebut, supaya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perekonomian nasional dan juga kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan privatisasi di Indonesia dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek eksternal dan juga aspek internal. Dasar hukum dalam melaksanakan privatisasi BUMN baru diterbitkan pada tahun 2003, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Walaupun BUMN diprivatisasi, baik sebagian atau seluruhnya, tetapi perusahaan yang telah diprivatisasi tersebut harus tetap dapat melaksanakan tugas BUMN. Maksudnya, ada pengalihan wewenang BUMN kepada perusahaan swasta, sehingga perusahaan swasta tersebut harus dapat mengakomodir tugas BUMN. Privatisasi BUMN harus tetap dapat mencapai tujuannya, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2. Akan tetapi, dalam kenyataannya, privatisasi pada pasca krisis ekonomi masih lebih banyak diperuntukkan untuk menambah APBN. Privatisasi harus dilakukan dengan dasar prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar. Jika perusahaan swasta menjual hanya sebagian sahamnya, maka BUMN harus meningkatkan kinerjanya menjadi lebih efisien dan lebih efektif agar menghasilkan kontribusi yang lebih baik bagi perekonomian nasional dan juga bagi masyarakat luas. Namun, jika perusahaan tersebut menjual seluruh sahamnya, maka perusahaan swasta harus dapat menggantikan posisi BUMN sebelumnya dan melayani atau memberikan kontribusi yang lebih baik bagi masyarakat luas. Relevansi kasus privatisasi BUMN dengan teori ekonomi politik neoklasik. Terdapat 6 alasan utama suatu badan usaha milik negara atau BUMN diprivatisasi jika dihubungkan dengan teori ekonomi politik neoklasik dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian diantaranya. Pertama, tema utama teori ekonomi politik neoklasik, yaitu menghasilkan efisiensi sebagai maksimalisasi terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi. Mencakup 2 alasan utama BUMN diprivatisasi. Yang pertama, menciptakan efisiensi ekonomi dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, membuka pintu bagi persaingan yang sehat dalam perekonomian. Yang kedua, ada hak kepemilikan atau property rights, adalah hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan. Yang dimana alasannya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Terakhir, peran negara sangat minim dalam melakukan fungsi ekonomi, di mana negara hanya berperan sebagai regulator, yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dengan alasan utama BUMN diprivatisasi yaitu ada 3. Pertama, mengurangi intervensi pemerintah pada perekonomian. Yang kedua, menopang penerimaan negara. Yang ketiga, membantu pemerintah mengurangi defisit negara. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama yaitu privatisasi merupakan tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran sektor privat dalam aktivitas atau kepemilikan aset publik. Yang kedua yaitu upaya privatisasi BUMN didasarkan pada akar teori kegagalan pemerintah dalam mengelola perekonomian atau government failure, teori property right, hubungan prinsipal agens, dan masalah insentif. Yang ketiga yaitu negara sebagai regulator seharusnya dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang bersaing serta dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan dari penelitian ini, saran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi pemerintah dapat mengkaji lebih dalam mengenai dampak dari kebijakan praktik privatisasi BUMN yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu bagi pengelola BUMN seharusnya dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen kinerja yang baik
dalam pengelolaan usaha BUMN. Yang ketiga, yaitu bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya yang dapat menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Yang keempat, yaitu bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan privatisasi BUMN dan dampak yang dapat ditimbulkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.